Shalom keluarga damai, bersyukur kita pada hari ini dipertemukan dalam program Sapaan Damai Sejahtera. Mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, namun kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu dengan kerendahan hati, karena kami membutuhkan firman Tuhan untuk mengisi hati kami, sehingga kami bisa menjalani hari-hari kami dengan kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan dan berkat-berkat yang kami rasakan sepanjang hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema kita hari ini adalah tantangan dalam jemaat Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 20 ayat 24 hingga 32 yang berbunyi demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Sobat Samas, ini adalah pesan Paulus kepada para penatua jemaat di Efesus, di mana Paulus mengingatkan untuk para penatua bisa meneruskan misi Paulus mengabarkan Injil dan menggembalakan jemaat Allah, dan memberi pesan untuk terus berjaga-jaga karena makin hari tantangan yang dihadapi akan semakin berat. Baik itu tantangan dari luar jemaat maupun dari dalam jemaat sendiri yang menyampaikan ajaran palsu dan berusaha menarik jemaat dari jalan yang benar supaya mengikut jalan mereka. Itulah yang terjadi di zaman Paulus yang diceritakan di kitab Kisah Para Rasul. Tidak mudah dalam mengembalakan domba-domba Allah atau jemaat Tuhan. Bapak Ibu keluarga damai, pada zaman kita pun hal tersebut masih terjadi, bahwa anak-anak Tuhan dimanapun berada harus menghadapi tantangan, baik tantangan dari luar maupun dari dalam jemaat sendiri. Tantangan dari luar seperti tuntutan pekerjaan yang menyita waktu sehingga tidak ada waktu untuk beribadah ke gereja, ataupun tawaran-tawaran dunia yang menggiurkan sehingga harus mempertaruhkan iman percaya jemaat, dan lain sebagainya. Paulus menyebutnya serigala-serigala ganas itu adalah tantangan dari luar. Sedangkan tantangan dari dalam, contohnya adanya jemaat yang terpengaruh dengan ajaran yang baru yang tidak sesuai dengan kebenaran, kemudian menularkan kepada jemaat yang lain.
ataupun tantangan yang lain seperti adanya konflik di dalam internal jemaat. Itu menjadi tantangan yang jika tidak diselesaikan dengan baik, maka bisa menyebabkan salah satu jemaat yang berkonflik bisa undur dari persekutuan. Sehingga tugas para gembala dan para penatua saat ini tidaklah mudah, yaitu harus terus menjaga, memelihara, dan memperhatikan kawanan dombanya. Pada saat saya duduk di bangku kuliah, saya berkesempatan untuk memimpin suatu kelompok kecil yang beranggotakan 5 siswi Kristen di suatu sekolah, di mana mereka rindu untuk belajar firman Tuhan. Kami mengagendakan seminggu sekali untuk bertemu dan membahas firman Tuhan, dengan satu buku panduan menjadi buku pedoman kami yang kami bahas. Awalnya, kelompok kami pun bisa berjalan dengan baik, lancar, dan semangat. Namun dengan berjalannya waktu, ada satu anak undur dengan alasan ada aktivitas yang lain, dan waktunya bertabrakan sehingga tidak bisa hadir dalam pertemuan kelompok kecil itu. Kemudian satu anak lagi mundur karena merasa tidak nyaman dengan rekan-rekan yang ada di dalam kelompok tersebut. Pada saat mereka mundur, saya berusaha untuk mengajaknya kembali. Namun hal itu tidak mudah. Ada saja alasan yang diberikan. Dan akhirnya hanya ada 3 siswi yang bertahan hingga mereka lulus. Bahkan sampai sekarang pun kami terasa dekat, karena di dalam kelompok kecil tersebut kami bukan hanya belajar firman Tuhan, namun sama-sama saling menguatkan dalam pergumulan masing-masing. Ya Bapak Ibu Sobat Samas, tugas menggembalakan domba tidaklah mudah. Sebenarnya hal tersebut bukan hanya menjadi tugas gembala gereja atau para penatua saja, namun adalah tugas kita bersama. Mari Bapak Ibu, Saudara sekalian, kita belajar saling menjaga, saling memperhatikan, saling melayani di antara anggota jemaat, agar kita semua bisa bertumbuh bersama memuliakan Allah Bapa kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan firman Tuhan hari ini. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong setiap kami untuk bisa menjadi kawanan domba yang bisa bertumbuh bersama, menjadi jemaat yang kuat dalam menghadapi segala tantangan yang ada. Berkati kami sepanjang hari ini Tuhan dengan segala aktivitas kami masing-masing, agar senantiasa kami menyenangkan hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.